Mungkin kadang-kadang ada yang ketika di keramaian tuh merasa kayak cemas gitu, cemas dan panik. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Pada saat itu yang pertama kali kita harus lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Rahma Weni. Nah, masih bercerita seputaran asam lambung dan GERD anxiety, sensasi dan dampak yang kita rasakan ketika mengalami asam lambung dan GERD anxiety. Jadi teman-teman, berbicara mengenai sensasi dan dampak ini mungkin tidak ada habisnya, dan memang setiap orang merasakan dampak dan sensasi yang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang tidak. Berdasarkan pengalaman pribadi aku merasa dan aku berpikir bahwa asam lambung dan GERD ini tidak hanya berasal dari makanan dan pola hidup kita yang tidak teratur, tetapi juga dari pola pikir dan mungkin stres yang berlebihan sebagai pemicu utama juga naiknya asam lambung. Jadi sehingga memberikan dampak pada sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh kita menurun juga bisa menyebabkan sistem pencernaan kita juga menurun, teman-teman. Jadi, lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, di sini kita mulai dari sensasi yang sederhana dulu, mungkin sakit di bagian perut kita ketika kita telat makan, dan ketika kita makan atau sesudah makan pun tetap merasakan hal yang sama, tidak enak badan, tidak nyaman di tubuh gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kadang kita berpikir bahwa kita bingung makan atau tidak, bahkan kadang setelah makan rasanya lebih sakit daripada sebelum makan gitu, sensasinya lebih banyak setelah kita makan, bahkan kita ngerasain kelayangan, bahkan kita ngerasain pusing, mual dan muntah gitu, teman-temannya itu banyak banget yang seperti itu. Bahkan aku dulu juga sempat seperti itu, berpikir bahwa tidak makan tuh lebih baik gitu. Ternyata itu salah. Nah, yang harus kita lakukan adalah memaksakan diri untuk tetap mengkonsumsi makanan gitu. Cuman mungkin porsi dan polanya yang diubah. Dulu mungkin kita makan suka-suka kita aja, mungkin jam berapa kita makan sehari itu hanya sekali atau 2 kali. Nah, mulai sekarang cobalah untuk memperbaiki itu. Cobalah untuk makan dalam porsi yang lebih sedikit tetapi sering gitu. Nah, biasanya teman-teman ngambil nasi itu 1 piring penuh itu bisa teman-teman habiskan dalam waktu sebentar. Nah, cobalah untuk mengubah itu sekarang. Ambil porsi nasi yang sedikit tapi makan lebih sering. Dan coba ubah pola hidup dan pola makan yang lebih baik. Misalnya jangan lewatkan sarapan pagi. Sarapan pagi itu biasakan di bawah jam 7. Nah, jam 7 itu teman-teman udah harus sarapan gitu. Nah, nanti juga sarapannya usahakan yang lunak. Misalnya seperti bubur bayi itu bagus, teman-teman. Nah, sekarang kan udah mudah banget ya buat cari bubur bayi yang dijual orang ya. Banyak banget sekarang orang yang jual bubur bayi. Nah, teman-teman bisa beli buat sarapan pagi. Nah, usahakan misalnya teman-teman makan jam 7, setengah 8 nanti teman-teman isi lagi gitu, untuk meminimalisir rasa sakit dari lambung. Kenapa? Karena aku analogikan seperti ini. Misalnya ini lambung. Nah, lambung ini tuh udah luka gitu. Jadi kita isi makanan, kemudian adanya gesekan, sehingga gesekan ini menyebabkan luka yang ada di lambung itu sakit gitu. Dan pasti sakit luar biasa rasa sakitnya pada saat kita pertama kali makan. Nah, usahakan untuk tetap makan. Jadi misalnya lambung itu sakit, dimakan terus, dia akan terbiasa gitu. Sama seperti kita yang mungkin saat sekali kena gesekan mungkin sakit luar biasa, tapi kalau udah sering itu bakalan terbiasa, teman-teman. Nah, gesekan-gesekan ini meminimalisir rasa sakit yang kita rasakan. Sementara itu kita juga harus minum air hangat. Usahakan teman-teman tetap meminum air hangat setiap kali teman-teman makan. Pokoknya konsumsi air hangat lebih baik daripada air yang tidak gitu. Meminum air yang dimasak juga lebih bagus gitu daripada air yang tidak dimasak gitu ya. Sementara kita memperbaiki pola hidup dan pola makan, kita juga bisa mengkonsumsi obatan herbal untuk mengurangi luka pada lambung. Biasanya luka pada lambung bisa diobati dengan ramuan herbal seperti kunyit, singkong, kunyit yang diparut, singkong yang juga diparut. Nah, bisa diminum ya dengan air hangat, teman-teman. Tetap minum dengan air hangat. Tapi pada saat itu karena aku bukan orang yang bisa minum kunyit dengan cara diparut, pada saat itu aku minum kunyitnya dipotong, kemudian direbus. Airnya itu yang aku minum 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Dan minum pada saat air masih hangat, jangan tunggu dingin dulu gitu.
minum pada saat air masih hangat. Jadi teman-teman bisa lakukan itu dan rasakan efeknya selama beberapa bulan. Jangan pada saat misalnya udah 1 minggu minum, oh tidak ada perubahan, teman-teman hentikan. Jangan. Teman-teman bisa merasakan reaksi pada tubuh. Ada sebagian orang yang cocok, ada yang tidak. Nah, rasakan di tubuh kita masing-masing. Tentunya teman-teman tahu reaksi apa yang tubuh teman-teman terima. Nah, jika memang rasanya tidak menyakitkan dan memang bisa teman-teman lakukan seperti itu setiap hari gitu. Jangan lakukan dalam waktu berminggu, lakukan itu secara berbulan. Dan masih banyak lagi sensasi dan cara mengatasinya yang bisa kita lakukan. Misalnya masuk angin. Nah, dulu aku tuh ngerasain masuk angin secara berlebihan, sendawa secara berlebihan. Nah, pada saat masuk angin, apa yang harus kita lakukan? Usahakan teman-teman selalu menggunakan kaos kaki untuk pencegahan bertambahnya angin di dalam tubuh kita gitu. Jadi mengurangi sendawa juga, minum air hangat, dan kembali lagi ke air hangat. Air hangat ini penting teman-teman untuk teman-teman minum gitu. Jadi pada saat siang hari, malam hari tetap gunakan kaos kaki. Juga jangan lupa minyak kayu putih. Dulu aku pakai minyak kayu putih ya teman-teman, setiap hari tuh selalu oles minyak kayu putih gitu. Biasanya juga kita aku pribadi ya, biasanya takut mandi gitu, nggak berani mandi. Kalau mandi tuh perasaannya kayak aduh takut nanti bakalan kambuh gitu. Yang aku rasain ketika mandi tuh seperti itu. Nah, aku sempat dulu beberapa hari tuh mandi itu beberapa hari sekali gitu, 3 hari kadang baru mandi gitu. Padahal emang rasanya kalau orang tahu ya, aduh masa nggak mandi 3 hari. Padahal memang yang kita rasakan itu memang luar biasa. Aku mengerti dan aku merasakan itu semua gitu. Memang banyak sekali rasa takut yang muncul juga. Mungkin kadang-kadang ada yang ketika di keramaian tuh merasa kayak cemas gitu, cemas dan panik. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Pada saat itu yang pertama kali kita harus lakukan adalah mengendalikan pikiran bahwasanya ini hanyalah sensasi dari asam lambung, bukan hal yang berbahaya. Dan memang asam lambung memiliki sensasi yang luar biasa. Jadi setiap kali teman-teman merasakan hal yang aneh pada tubuh atau sensasi yang luar biasa sakit, teman-teman harus kendalikan pikiran bahwasanya gini, setiap sakit asam lambung memang akan merasakan sensasi itu, dan sensasi itu ada gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, dan itu memang sensasi yang bakalan ada di setiap orang yang terserang asam lambung dan GERD gitu. Jadi itu bukan hal yang besar. Jadikan itu bukan hal yang besar. Jadikan itu hal yang memang teman-teman tahu, wah aku asam lambung dan aku akan merasakan itu gitu. Jadi teman-teman bisa meyakinkan diri teman-teman bahwa itu hanyalah sensasi-sensasi dari efek terkena asam lambung dan GERD itu sendiri gitu. Jadi setiap kali merasakan panik, teman-teman selalu ingat bahwasanya itu memang sensasi dan ini tidak masalah gitu, tidak masalah. Memang tidak mudah dan mungkin ada sebagian orang yang bilang itu kan cuma bisa bicara aja gitu. Enggak, dulu aku ngerasain gitu. Aku dulu ngerasain teman-teman yang takut. Pokoknya terlalu banyak, terlalu sulit rasanya buat menjalani hidup. Bahkan rasanya kadang seperti takut mati gitu. Aku pun merasakan seperti itu dulu teman-teman. Nah, tapi balik lagi dengan awal mengubah pola makan dulu, pola hidup dulu gitu. Jadi lama-kelamaan semuanya membaik, yang terutama dulu perut dulu. Nah, satu lagi, jangan sampai sering begadang. Kalau bisa tuh jangan pernah begadang, tidurlah di bawah jam 10 gitu kalau bisa. Dan kadang-kadang memang efeknya kita susah tidur. Dulu aku ngerasain itu teman-teman yang memang susah tidur gitu, tapi tetap usahakan supaya jangan begadang. Pokoknya teman-teman yang harus pertama kali lakukan itu step by step-nya tuh dari awal gitu, biar nggak berantakan tuh. Lakuin dulu perubahan dari pola makan dan pola hidup yang lebih baik. Nah, dari pola hidup yang lebih baik, pola makan yang lebih baik, ada perubahan dalam tubuh, nanti juga bisa merubah hal-hal yang lain gitu. Jadi misalnya gini, kalau kondisi tubuh udah berubah, udah fit, udah baik, nah nanti bakalan dengan sendirinya kita bisa merubah yang lain. Tapi kalau misalnya pola badan kita aja udah nggak sehat, gimana kita bisa merubah panik yang terjadi luar biasa tadi gitu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pola hidup dan pola makan. Menurut aku pribadi seperti itu. Yang harus kita rubah adalah pola hidup dan pola makan, terutama pola makan. Jangan sampai kita sering telat makan, jangan sampai kita makan makanan yang memicu bangkitnya asam lambung dan GERD anxiety gitu. Usahakan untuk makan dan minum sesuai porsinya, kecil tapi sering gitu.
Nah teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Nanti aku lanjutkan di video berikutnya karena kita ada durasi ya teman-teman ya, jadi aku nggak bisa berbicara lebih banyak lagi. Nanti aku sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin videonya dari awal. Semoga bisa jadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa sembuh. Aku yakin jika teman-teman lebih berusaha dan lebih yakin teman-teman bisa sembuh, aku yakin bisa sembuh ya. Mudah-mudahan Allah mengangkat semua penyakit ya dan memberikan kesembuhan, amin. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya kalian, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita berbagi cerita di bawah, bisa kirim ke email aku juga kalau ceritanya mau aku bacain. Nah sebelumnya kalian bisa tonton video aku yang sebelumnya. Nah itu ada di sini, nanti aku sampaikan, aku masukkan linknya. Ada video sebelumnya, sensasi-sensasi apa saja yang aku rasakan ketika asam lambung dan GERD anxiety. Jadi hari ini videonya sampai di sini dulu. Nanti aku sambung di video berikutnya. Semangat teman-teman, selalu berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.